yang gila, namun gilanya karena Allah, gilanya kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan yang didapati oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani, Sayyidina Uwais Al-Qarani menjadi anak yang sangat patuh pada orang tuanya. Cinta pada orang tuanya luar biasa. Sampai menjadi penghalang dia ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW karena dia harus merawat ibundanya. Tersisa ibundanya yang sudah tua renta dirawat oleh Sayyidina Uwais. Bahkan sampai pernah suatu saat Sayyidina Uwais meminta izin kepada ibundanya, mengatakan, wahai ibuku, izinkan aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Sebab aku ingin menjadi sahabat Rasulullah, ingin melihat langsung keindahan Rasulullah. Namun apa? Ibundanya mengatakan, wahai anakku, akan kuberikan izin, tapi kau jangan berlama-lama. Mendapat kesempatan seperti ini, Sayyidina Uwais jalan dari kota Qaran menuju Madinatul Munawwarah, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dengan penuh semangatnya, dengan penuh cintanya, dengan penuh kerinduannya kepada Rasulullah. Sampai di Madinah, nyatanya ketika dia berhadapan di depan pintu rumah Rasulullah SAW, dan dia mengetuk pintu rumahnya dan bertanya, ternyata dibukakan oleh keluarga Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang pergi berperang. Kesedihan yang luar biasa dihadapi oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni. Tapi dia mengingat, kalau saya mau menunggu Rasulullah SAW pulang perang bisa saja, namun saya meninggalkan ibunda saya di rumah. Ibunda saya yang sudah tua, yang saya biasa merawatnya. Langsung dia mengatakan, pasti Rasulullah lebih ridha kalau saya merawat ibunda saya. Saya patuh dengan ibunda saya mencintai ibunda saya, sampai pulang langsung kembali. Karena ingat pesan ibundanya, jangan berlama-lama. Kalau kau sudah berjumpa boleh balik lagi. Sampai seperti itu. Sampai Sayyidina Uwais itu selalu mengatakan kepada ibundanya, wahai ibuku, apa hajatmu? Apa keinginan? Akan ku penuhi, akan ku jalani. Ibunda Sayyidina Uwais setelah wafat Rasulullah pernah mengatakan, aku ingin pergi haji, aku ingin beribadah haji. Sedangkan Sayyidina Uwais ini bukan orang yang kaya. Sebab haji ada syarat istita'ah, syarat kemampuan. Sayyidina Uwais bisa dikategorikan orang yang tidak mampu. Bekerja mengembala kambing diupahkan 2 dirham setiap mengembala kambing. Dan kalaupun dikumpulkan belum mampu. Namun Sayyidina Uwais dengan keinginan orang tuanya mengatakan, marhaba, siap ibuku, aku akan penuhi keinginanmu. Dari uang yang ia kumpulkan, dia beli seekor anak sapi, seekor anak lembu dibeli oleh Sayyidina Uwais. Apa yang dia lakukan setiap hari? Sayyidina Uwais Al-Qarani bekerja mengembala kambing, naik gunung, turun gunung, ke lembah, ke wadi dan lain sebagainya. Itu membawa anak sapinya dan digendong di pinggulnya. Dibawa anak sapi tersebut kemanapun Sayyidina Uwais berjalan. Sampai semua orang-orang Qaran mengatakan, ini orang gila. Sapi bukannya dilepaskan, diternak begitu saja, namun sampai digendong. Dan sampai 10 bulan ia menggendong anak sapi tersebut. Kalau sudah 10 bulan, anak sapi bukan menjadi anak lagi, sudah menjadi sapi yang besar. Dalam jangka waktu, setiap waktu dilewati olehnya, sapi pun semakin besar, semakin berat. Dan Sayyidina Uwais karena sudah terbiasa, dia semakin kuat untuk menggendong yang bukan hanya anak sapi lagi, menjadi sapi. Apa yang terjadi sampai di waktu ke-10 bulan, datang waktu musim haji, dia jual sapi tersebut untuk modalnya atau untuk bekalnya pergi haji. Dan dia mengatakan kepada ibunya, ayo ibu, sekarang kita melaksanakan ibadah haji, ibu naik ke panggung saya, naik ke punggul saya. Jadi selama 10 bulan dia menggendong sapi, melatih dirinya untuk menggendong ibundanya untuk pergi. Kemana? Ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Luar biasa. Digendong oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani sampai di depan Ka'bah. Ibunda berdoa dengan penuh doa. Sayyidina Uwais hanya berdoa dengan satu doa. Apa dia katakan? Ya Allah, kabulkan doa ibuku. Ya Allah, kabulkan doa ibuku. Ya Allah, kabulkan doa ibuku. Seperti ini yang dilakukan oleh Sayyidina Uwais. Ibundanya bertanya, wahai Uwais, mengapa kau tidak berdoa? Kau ada di depan Ka'bah. Mintalah kepada Allah. Mintalah yang banyak dari Allah. Kau ada di rumahnya Allah. Apa jawab Sayyidina Uwais?
Sayyidina Uwais mengatakan, wahai ibuku, aku hanya berdoa cukup dengan satu doa ini. Sebab kalau satu doa ini dikabulkan oleh Allah, artinya doa ibu dikabulkan oleh Allah, Allah pasti akan memberikan keberkahan untukku. Dan saya yakin di dalam doa ibu pun pasti ada doa untuk anakmu ini. Ini kecintaan dan kebaktian Sayyidina Uwais Al-Qarni kepada kedua orang tuanya. Dari haul ini memperingatkan kita, mengingatkan kita bagaimana bakti kita pada kedua orang tua kita, bagaimana akhlak kita pada kedua orang tua kita. Hadirin hadirat, kalau kita belum mampu memberikan senyuman kepada kedua orang tua kita, jangan sampai kita menjadi anak yang memberikan kesedihan di hati orang tua kita. Berapa banyak anak-anak di zaman sekarang membuat kecewa hati orang tua, membuat menangis, tetesan air mata keluar dari kedua orang tua. Padahal mereka mengerti, mereka paham ridho Allah ada di ridho orang tuanya, murkanya Allah ada di murka orang tuanya. Tidak satu pun dari mereka yang tidak tahu, pasti semua tahu tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun bagaimana kehidupan yang dia jalani, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya. Toh banyak orang-orang yang zaman kita sekarang mengeluh sebab tidak memiliki akhlak dengan kedua orang tuanya, tidak memiliki budi pekerti dengan kedua orang tuanya. Datuknya para habaib Sayyidina Ali Zainal Abidin, bagaimana akhlaknya dengan ibundanya, sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak mau makan sebelum ibundanya makan dahulu. Ketika ditanya, kenapa kau tidak makan bersamaan, Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai mengatakan, saya takut kalau saya makan bersamaan ada lauk yang saya ambil sedangkan ibu menginginkannya. Saya takut saya berdosa di hadapan Allah. Saya takut khawatir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana cinta mereka pada kedua orang tuanya, bakti mereka pada kedua orang tuanya. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan